Boom! Akhirnya Johor Darul Ta'zim mengumumkan kaitannya dengan campaign menuju 75 juta tontonan kerjasama level dunia yang akan menggait artis antar bangsa. Ini sudah diumumkan oleh official Johor ya beberapa jam lalu. Ada update juga terkait Kim Panggon yang enggan terburu-buru, serta Faisal Halim yang mau tebus kehampaan, dan Rizal Ghazali yang berdepan dengan hukuman keras. Nah, detailnya seperti apa? Seperti biasa, ikuti video ini sampai akhir. Saya Haji Utama, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Jumpa lagi di JS Update edisi 15 Maret 2022. Ini agak yang spesial ya. Kali ini aku pakai t-shirt special edition ulang tahun Boys of Street ke-12. Ini aku shout out buat my bro Syafiq Maskup ya, karena kirimin aku t-shirt ini ya, bagus ya. Ya, ini ada tulisannya ya, special edisi anniversary dari Boys of Street yang sudah 12 tahun ya. Walaupun sebenarnya agak kebesaran, ini udah macam rapper ya aku bajunya, tapi ini memang sangat nyaman ya aku pakai. Sekali lagi terima kasih buat Syafiq Maskup ya, temanku dari Johor. Oke, kita langsung saja update terkait apa yang baru saja diumumkan oleh official Johor ya. Jadi di captionnya ini sudah diumumkan pengumuman dan worldwide release JDT 17 Mark adalah sebagian dari usaha 75 juta penonton. Klub bola sepak Johor Darul Ta'zim akan mengorak satu lagi langkah pada Kamis ini untuk berpotensi mencapai melebihi 75 juta penonton apabila Harimau Selatan mengumumkan kerjasama dengan agensi global ternama dan mendedahkan kolaborasi dengan seorang artis antar bangsa terkenal. Nah, kita tebak nanti lah ya. JDT telah memulakan satu siri usaha-usaha strategik bermula dengan video pengenalan jersey Nike JDT 2022 sebagai sebagian satu pada bulan Februari. Video tersebut juga memaparkan message akan bersambung pada penghujungnya. Beberapa hari kemudian JDT telah mengumumkan perjanjian baru bernilai jutaan ringgit bersama Malaysia Airlines yang menyaksikan Syarikat Penerbangan Nasional itu menjadi Syarikat Penerbangan resmi klub. Kerjasama itu memastikan JDT meraih banyak perhatian dengan Syarikat Penerbangan tersebut menghubungkan lebih dari 1000 destinasi. Doku series JDT Fearless Rise of the Johor Sultan Tiger juga akan disiarkan di semua penerbangan Malaysia Airlines. Beredar pada hari Kamis ini adalah eksklusif worldwide release untuk JDT oleh seorang artis antar bangsa terkenal yang merupakan antara yang terbaik dalam industri. Worldwide release tersebut akan membawa Harimau Selatan lebih keterlihatan dan meluaskan lagi jenama JDT, luaskan kuasamu Johor. Nah, ini sudah rame ya di kolom komentar, siapa kaitannya artis antar bangsa ini. Ada yang mention Snoop Dogg ya, Snoop Dogg. Ada juga yang mention Dr. Dre ya, ada juga yang mention Eminem ya. Ini nama-nama yang memang sangat terkenal di dunia hip hop ya. Dan kalau misalnya kenapa ada nama Snoop Dogg ini muncul, karena memang sebelum ini beredar video ketika Snoop Dogg mengenakan jersey JDT ya. Makanya ini dikait-kaitkan dengan kerjasama dengan JDT. Apalagi kita tahu sosok Tunku Mahkota Johor ini sangat suka dengan musik-musik rap ya ataupun hip hop ini. Jadi bukan tidak mungkin memang artis antar bangsa ini adalah Snoop Dogg ya. Kita tunggu saja hari Kamis esok siapa artis antar bangsa ini dan campaign apa yang dimaksud soal 75 juta penonton ya. Karena sebelumnya kan ini kayaknya penutup ya terkait campaign tersebut. Nah, kalau dari akun Malaysian Football League ya, ini mention JDT X Snoop Dogg mendunia. JDT akan umumkan partnership ini pada Kamis. Segi marketing lebih ramai orang akan tahu JDT selepas ini. Mungkin orang boleh lihat fanpage JDT di US. Nah, ini caption dari Malaysian Football League ya. Ini masih dugaan saja ya. Kita tunggu saja, ini menarik ya apa yang dipertunjukkan oleh Johor Darul Ta'zim ya. Nah, selanjutnya ini terkait skuad Harimau Malaya yang memang sudah mulai TC ya untuk FIFA Matchday ya.
paling dekat ini melawan Filipina kalau aku tak salah. Didatangkan dari beritaharian.com, Panggon enggan terburu-buru tekad skuad Harimau Malaya. Ketua Jurulatih skuad kebangsaan Kim Panggon enggan terburu-buru menekan pemain skuad Harimau Malaya dengan corak permainan berintensitas tinggi seperti diterapkan beberapa pasukan termasuk Vietnam dan Indonesia. Mengakui turut mempunyai perancangan penerapan model permainan itu, pengendali dari Korea Selatan itu bagaimanapun menjelaskan dia terlebih dahulu akan melihat kemampuan pemain yang ada dan perlahan-lahan membentuk pasukan mantap. Malah beliau berkata lebih awal bersama skuad kebangsaan yang bermula semalam juga lebih kepada sesi memulihkan keadaan pemain yang kebanyakan baru mengharungi aksi dalam Piala FA. Sekarang ini kita fokus pada pemulihan pemain dan mungkin Rabu esok baru kita mulai latihan penuh corak permainan dengan tempo tinggi, penting tapi harus berdasarkan fisikal dan teknikal ya. Nah, apa yang dipertunjukkan Kim Panggon ini cukup bijak ya, karena kita tahu sebenarnya salah satu kelebihan dari juru latih Korea adalah soal latihan intensity tinggi yang nantinya akan diaplikasikan dalam perlawanan di padang ya, ataupun perlawanan resmi. Tetapi memang nampaknya Kim Panggon belum mau langsung eksekusi macam ini ya, karena lihat dulu kondisi playernya itu macam mana ya, untuk recovery dulu mungkin ya. Kita tunggu nanti dalam jangka panjang tentunya apakah dampak Kim Panggon ini. Ini menarik ya, karena Kim Panggon memanggil banyak sekali player dari Johor Darul Takzim. Nah, sementara itu di sisi lain, ini dipindahkan dari hametro.com, ini soal Faisal Halim ya. Ini kan kalau tak salah ini harusnya Terengganu bermain di Piala FA ya, untuk yang partai tunda ya. Tapi kan nampaknya tak bisa bermain di Faisal Halim karena harus ada panggilan. Tapi tak masalah karena perlawanannya juga Piala FA ya. Faisal mahu tebus kehampaan ya. Pemain sayap lincah Faisal Halim meluahkan keyakinan betapa sentuhan jurulatih baru dari Korea Selatan Kim Panggon mampu membawa skuad Harimau Malaya ke tahap tertinggi. Jelas tonggak kelahiran Pulau Penang yang beraksi untuk Terengganu FC itu berdasarkan suasana dan sisi perjumpaan dengan Panggon ketika melaporkan diri di hotel pasukan semalam. Faisal dapat merasakan sentuhan berbeza yang mampu dibawa oleh bekas jurulatih Hong Kong itu. Perbedaan pada saya dapat rasa daripada di hotel. Kita dapat rasa satu kesungguhan daripada jurulatih, dan saya boleh katakan beliau akan buat pasukan kita lebih maju dan meletakkan pasukan kita di satu peringkat yang kita inginkan. Pada saya perubahan taktikal akan berlaku dan corak permainan akan berlaku atas pemain yang mampu ikut atau tidak, katanya. Nah, ini menarik ya. Karena ini Faisal Halim salah satu playernya juga yang cukup bersinar musim lepas ya. Selain memang sosok Arif Aiman, ini Faisal Halim juga salah satu yang cukup kelihatan, apalagi kalau kita tengok aksi beliau di Piala Malaysia musim lepas. Ya, kita tunggu saja Faisal Halim karena gagal bersinar di Piala AFF ya, karena mengalami case COVID-19. Apakah dengan Kim Panggon dan pembantunya misalnya dari ex Barcelona ini cukup padu dengan ataupun overseas dengan Faisal Halim, ya kita tunggu saja nanti. Karena saingannya juga banyak ya, khususnya player-player dari Johor Darul Takzim. Kemudian di sisi lain ya, kalau Faisal Halim ini pengen menunjukkan kemampuannya di skuad Harimau Malaya, berbeda dengan case yang menimpa Rizal Ghazali, player Sabah ini ya. Dari hametro.com, Rizal berdepan hukuman keras ya. Ini kaitannya hukuman penggantungan daripada aktiviti bola sepak antara bentuk hukuman keras yang boleh dikenakan ke atas tonggak pertahanan Sabah FC Rizal Ghazali selepas menolak panggilan skuad kebangsaan tanpa alasan kukuh. Malah bekas pemain Kedah berusia 29 tahun itu juga langsung tidak menyerahkan surat resmi atau bukti hitam putih di atas pengecualinya ketika skuad negara memulaikan latihan pusat pertama di bawah kendalian Kim Panggon. Sebenarnya kita boleh ambil tindakan jika dia tidak menghadiri latihan kebangsaan pada tarikh FIFA. Jadi kita kena tunggu sampai tarikh FIFA itu, sebab sekarang ini bukan tarikh FIFA lagi. Tarikh FIFA lagi 5 hari, yaitu pada 21 Maret ini. Kalau sehingga 21 hari bulan dia tidak menghadirkan diri, kita akan bawa perkara ini kepada jawatan kuasa tata tertib. Sebab, nah ini cukup menarik ya. Sebab jawatan kuasa tata tertib yang akan ambil 2 tindakan yang perlu diambil ke atas dia. Katanya ketika ditemui dalam sesi latihan pertama skuad Harimau Malaya di Stadium Nasional Bukit Jalil. Ini menarik ya, karena ada potensi juga dalam kurungan menjelaskan klub yang tidak memberikan kerjasama boleh didenda 100.000 ringgit Malaysia ya, ataupun dipotong 3 mata selain digantung otomatis daripada pertandingan domestik. Ini sangat besar ya.
kalau misalnya sampai terjadi ya. Kita tunggu saja, semoga sih tidak berlaku demikian untuk Rizal Ghazali ya, dan mungkin bisa segera join ya sebelum FIFA Matchday yang akan bermula tanggal 21 Maret. Ya, ini menarik apa yang sedang berlaku, dan nampaknya memang negeri jiranku Malaysia cukup berbenah selepas memang kegagalan di Piala AFF ya, dan mendatangkan Kim Pan-gon beserta pendampingnya yang cukup punya nama, dan kita akan tengok beberapa tahun ke depan apa yang bisa diberikan oleh Kim Pan-gon ini. Nah, mungkin cukup untuk DCS Update edisi 15 Maret 2022. Terima kasih yang udah menonton, apakah lagi udah subscribe, aku appreciate ya, thank you semuanya. Sekali lagi shout out, terima kasih buat Safik Maskup ya yang sudah kirimkan t-shirt dari Boys of Street ya. Itu aja, kalau udah selesai mohon maaf ya, sampai ketemu lagi, see ya semuanya, salam satu rumpun, wassalamualaikum.